Halo kalian semua, selamat datang di Novel Maudi. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan cerita dari serial Donghua Changyuan 2 Part 18. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Mei Chuan marah kepada Master Yu Yang. Karena ternyata Master Yu Yang ini melindungi Besanyai. Yang jelas-jelas kemarin Besanyai bersalah. Karena telah bekerja sama dengan pihak iblis. Dan juga telah menyiksa para wanita di penjara. Alasan Master Yu Yang sendiri melindungi Besanyai. Karena Besanyai merupakan keturunan terakhir dari keluarga Mai. Yang dimiliki oleh Istana Yunyang. Biguan sebelumnya juga telah tewas. Akibat ujian kompetisi pembantaian iblis. Jadinya Master Yunyang melindungi Besanyai. Dan juga memberikan peringatan kepada Mencuang, untuk tidak melakukan tindakan buruk kepada Besanyai. Namun Mencuang yang mendengar itu pun tidak bisa menerima fakta ini. Mencuang pun membantah larangan dari Master Yu Yang dengan Mencuang. Yang membunuh Besanyai menggunakan kekuatan baru Mencuang. Yaitu sebuah pedang badai petir. Yang dimiliki oleh Mencuang. Dan itu merupakan inti cerita dari episode sebelumnya. Kalau gitu pun, sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Changyuan 2 Part ke-18. Cerita ini berlanjut, dengan diperlihatkan iblis bertopeng yang menemui mayat dari Lausan. Di sana iblis bertopeng telah menyadari, jika Lausan ini telah terkena luka di bagian jiwanya. Membuat iblis Lausan ini tewas. Akibat jiwanya yang telah tiada. Hal ini membuat si iblis bertopeng semakin bersemangat untuk bisa bertemu dengan Mencuang. Setelah sekian lama, dirinya juga tidak pernah bertemu dengan Mencuang. Yang tentu saja tujuannya adalah untuk memakan Mencuang. Potong di sini. Sedangkan Mencuang sekarang berada di dalam penjara. Dan dirinya berlatih menggunakan pondasi pedang Mencuang. Yang dimana pondasi pedang ini merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan oleh Mencuang. Seperti memanggil pedang dari petir. Dan tidak lama setelah Mencuang berlatih di sana, neneknya Mencuang pun datang ke tempat Mencuang. Nenek Mencuang tampak marah kepada Mencuang. Atas apa tindakan Mencuang yang telah membuat dirinya dimasukkan ke dalam penjara. Yaitu bertindak seenaknya, tanpa memikirkan nasib Mencuang di masa depan nanti. Tetapi tak disangka, neneknya Mencuang datang ke tempat Mencuang. Adalah untuk menjemput Mencuang keluar. Mencuang yang mendengar itu pun cukup kaget. Karena dirinya tidak menyangka, jika Master Ruyang mengizinkan dirinya untuk keluar dari penjara ini. Neneknya Mencuang pun menjawab, kalau Mencuang bisa keluar dari penjara ini. Karena ternyata Besanyai yang tidak mati. Jadinya, pelanggaran Mencuang yang sebelumnya dilakukan oleh Mencuang bisa dicabut. Karena Besanyai yang tidak tewas. Walaupun Besanyai yang masih hidup. Tetapi dirinya sekarang berada di kondisi yang lumpuh. Akibat luka yang terbilang cukup parah. Menyadari jika Besanyai yang masih hidup. Hal ini membuat Mencuang sedikit kesal. Neneknya Mencuang memberikan saran kepada Mencuang. Jika Mencuang tetap berani untuk melakukan tindakan yang sebelumnya ia lakukan, maka Mencuang harus membasmi semuanya. Yang dimaksud Mesangu adalah untuk membasmi semuanya, termasuk Master Yu Yang itu sendiri. Lalu Mesangu pun mengajak Mencuang keluar dari penjara. Setelah Mencuang keluar dari penjara, Mencuang telah ditunggu oleh ayahnya Qin Wei, Yan Wei, dan juga Menyuanzi. Dan di sana juga, tanpa Mencuang sadari, juga ada Yun Qinping. Mengawasi Mencuang dari belakang, tetapi dirinya hanya melihat mereka dari jarak jauh, melalui kereta kuda. Lalu setelah itu Yun Qinping pergi dari sana. Mencuang bersama Mei Yanzi dan Yan Wei juga pergi makan bersama. Di sana Mencuang telah menyadari jika orang yang telah menolong Besanyai adalah Yan Wei. Karena giok peremajaan yang telah menolong nyawanya Besanyai ini milik dari Yan Wei. Namun di sini Mencuang tidak memarahi Yan Wei. Karena berkat Yan Wei juga, Mencuang bisa keluar dari penjara dalam waktu yang dekat. Di sini juga Yan Wei telah mengetahui jika Mencuang telah menguasai teknik dari pondasi pedang. Hal ini membuat Yan Wei iri terhadap Mencuang. Tetapi Yan Wei juga berjanji, kalau dirinya dalam waktu yang dekat, akan bisa menguasai teknik pondasi pedang juga.
Dan setelah waktu itu tiba, Yan Wei mengajak Mencuang untuk bertanding lagi. Mencuang pun yang mendengar tantangan ini, menerima tantangan dari Yan Wei. Dan lalu Yan Wei serta Mo Wanzi berniat untuk pergi dari sana. Sebelum mereka pergi, Mai Wanzi mengucapkan terima kasih kepada Mencuang. Karena semangat Mencuang untuk menentang sistem pemerintahan dari Master Yunyang yang salah, membuat Mainzi juga ikut bersemangat. Dan Mainzi memberitahu kepada Mencuang, jika Mencuang ingin merubah sistem itu dengan sempurna, maka Mencuang terlebih dahulu harus menjadi seorang dewa. Agar Mencuang bisa memiliki kekuasaan yang sama dengan Master Yunyang. Yang sekarang Master Yuyang, yang merupakan seorang dewa. Sedangkan untuk Mai Wanzi sekarang, dirinya hanya akan bisa membantu Mencuang dalam jumlah yang lebih sedikit. Mungkin dengan memburu para iblis di perbatasan. Mencuang pun menyampaikan kepada Mai Wanzi, untuk tidak khawatir. Mencuang juga akan membantu Mai Wanzi untuk mendapatkan kembali tangan serta kakinya. Setelah Mencuang sampai di Gunung Yuanchu. Setelah Mai Wanzi dan juga Yan Wei pergi meninggalkan Mencuang. Mencuang melihat adanya sebuah benda langit yang melintas dengan cepat. Mencuang yang melihat itu pun penasaran dan memeriksa benda itu. Setelah Mencuang memeriksa benda itu menggunakan kekuatan domainnya, Mencuang merasakan jika benda itu memiliki aura dari kekuatan iblis. Jadinya Mencuang pun dengan segera mengikuti jejak dari aura iblis itu. Sedangkan di sebuah rumah terlihat adanya penjahat yang sedang memasuki sebuah alat iblis. Di rumah itu, alat iblis itu tampaknya seperti sebuah bom yang mereka tinggalkan, agar kota dari istana Yuyang ini bisa hancur. Setelah mereka meletakkan benda itu, mereka pun dengan segera bergegas meninggalkan tempat ini. Dan tidak lama kemudian, setelah mereka pergi dari sana, Mencuang telah sampai di rumah itu. Di sana Mencuang merasakan adanya sebuah pergerakan misterius di dalam sana. Dan di dalam sana juga, Mencuang melihat adanya sebuah benda misterius. Yang Mencuang yakin, jika benda ini berasal dari sekte iblis. Dan ternyata benda itu merupakan sebuah portal, yang membuat adanya para iblis, yang bisa masuk ke dalam istana Yuyang. Untungnya, Mencuang berhasil membunuh monster iblis, yang baru saja keluar dari portal itu. Mencuang menyadari, jika penyerangan ini merupakan penyerangan yang struktur. Jadi kemungkinan masih ada benda-benda portal ini di tempat lain. Jadinya Mencuang pun segera memeriksa ke tempat lain, menggunakan kekuatan dari domain penglihatannya. Sedangkan di lain sisi, para penjahat yang sebelumnya telah meletakkan portal dimensi dari para iblis, sekarang pergi ke Pavilion Bio, yaitu tempat yang digunakan para laki-laki untuk bersenang-senang. Setelah kedua orang itu bersenang-senang, mereka kembali ke tempat dari portal dimensi yang sebelumnya mereka pasang. Namun di sana, mereka menyadari kalau portal dimensi yang telah mereka pasang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh orang lain. Dan di saat itu, tiba-tiba saja Mencuang muncul di belakang mereka dengan menyampaikan kalau dirinya lah yang telah menggagalkan rencana mereka berdua. Mencuang mencoba untuk mencari informasi dari mereka berdua. Tetapi karena mereka berdua ini yang sangat mabuk, jadinya Mencuang percuma saja berbicara kepada mereka. Mencuang pun membunuh salah satu orang itu, yang memiliki badan gendut. Dan sekarang hanya tersisa temannya saja. Temannya ini pun marah kepada Mencuang, karena telah membunuh rekannya. Jadinya ia menggunakan kekuatan iblisnya untuk menyerang Mencuang. Anggota sekte Tiomen tersebut menggunakan teknik pondasi tangan. Darahnya menyerang ke arah Mencuang. Mencuang pun menggunakan teknik rahasianya, menghentikan serangan dari orang itu. Untungnya, teknik Mencuang berhasil menghancurkan serangan dari orang tersebut. Dan di sini, ternyata Mencuang telah mengetahui siapa orang ini. Melalui penyelidikan Mencuang, yang telah ia lakukan sejak lama. Dan orang ini bernama Zhao Chan. Lalu Zhao Chan tersebut mengambil darah dari rekan temannya, untuk membuat darah itu menjadi senjata, berupa senjata sabit. Lalu Zhao Chan pun menyerang Mencuang menggunakan senjata sabit darahnya. Mencuang berhasil menghentikan serangan dari Zhao Chan menggunakan pedangnya. Dan lalu, Mencuang pun menuju ke tempat Zhao Chan, untuk menyerang balik, dengan menggunakan teknik rahasia kecepatan pun. Mencuang telah berhasil sampai di tempat Zhao Chan. Tetapi sayangnya, serangan dari Mencuang ini berhasil ditangkis oleh Zhao Chan.
Mencuang pun menambah kekuatan tebasan pedangnya. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja Zhao Chan telah menghilang. Dan lalu dari bawah tanah, Zhao Chan muncul kembali, menyerang Mencuang dari atas udara. Mencuang pun menggunakan teknik penyerang jiwanya ke arah Zhao Chan, membuat jiwa Zhao Chan pun terjebak di dunia bulan milik Mencuang. Dan lalu di dalam sana, Mencuang menyerang Zhao Chan menggunakan teknik pedang petirnya. Hal ini juga membuat tangan yang berada di dunia nyata terputus akibat serangan dari Mencuang.